Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi, penyebaran, reproduksi, manfaat ekologi, serta manfaat ekonomi dari Dinoflagellata atau alga api. Baik, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Dinoflagellata. Morfologinya yaitu Dinoflagellata merupakan organisme bersel tunggal, memiliki ukuran 25 mikrometer sampai 1000 mikrometer, memiliki dua flagella atau bulu cambuk, memiliki dinding sel nyata dan ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Pada beberapa jenis spesies bersifat fosforesensi yang mengeluarkan cahaya, memiliki vakuola yang berfungsi untuk mengapung, memiliki warna coklat kekuning-kuningan yang disebabkan plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C serta kateronoid. Penyebarannya sendiri, Dinoflagellata dominan di perairan laut, namun sekitar ratusan spesies tersebar di perairan air tawar. Reproduksinya, Dinoflagellata dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, yaitu pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan pembelahan biner, yaitu sel anak yang membentuk dinding sel baru. Secara seksual, dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat melakukan perkawinan dengan isogamet dari individu lain sporik, yaitu zoospora dan aplanospora. Manfaat ekologinya, Dinoflagellata dalam jumlah kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut tetapi lebih melimpah di perairan air tawar. Kemampuan bioluminesensi atau emisi cahaya oleh organisme sehingga menyebabkan laut tampak lebih bercahaya pada malam hari. Manfaat ekonominya, Dinoflagellata spesies Ganyaulax sangat bermanfaat bagi industri bahan bakar fosil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muflih Nur Amalia dengan NIM I1A11950, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi, penyebaran, serta manfaat dari jenis plankton Odontella aurita. Morfologi, Odontella aurita adalah diatom dan jenis spesies dari genus Odontella. Ciri morfologi dari Odontella adalah berbentuk melengkung atau spiral. Adanya rantai yang bergabung dengan bantalan lender di ujung elevasi dan sejumlah chloroplast kecil. Odontella aurita memiliki lebar 10-97 mm. Penyebaran, Odontella aurita kebanyakan melimpah di daerah utara beriklim sedang dan kosmopolitan atau littoral species. Peran, Odontella aurita dibudidayakan secara industri untuk konsumsi manusia karena kemampuannya menghasilkan hingga 28% dari total lipidnya sebagai asam EPA dan lemak tak jenuh ganda rantai panjang atau PUFA. PUFA dan EPA dikenal memberikan berbagai manfaat kesehatan pada manusia dan diperoleh dari minyak ikan, serta Odontella aurita bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan makanan bayi. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait morfologi, penyebaran, dan manfaat dari Odontella aurita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabna Nabia Zulfallah dengan stambuk I1A11957, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluoleo. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai spesies Lioloma, yang dimana saya akan jelaskan morfologi, penyebaran dan reproduksi pada spesies Lioloma. Yang pertama, morfologi pada Lioloma. Lioloma memiliki morfologi berbentuk kipas besar seperti kolodin, masing-masing sel berbentuk persegi panjang 525 sampai dengan 1920 nanometer dan lebar 2 sampai 7 nanometer.
Pada penyebaran spesies lioloma tersebar di perairan hangat ke perairan laut sedang. Sedangkan pada reproduksi lioloma bereproduksi secara seksual atau dengan sel pembelahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rufani Priyanti dengan NIM I1 A11902. Saya di sini akan menjelaskan spirulina. Sebelum saya mulai, apakah teman-teman tahu apa sebenarnya itu spirulina? Masker, sabun, suplemen. Nah, itu semuanya udah benar ya kawan-kawan, tapi itu merupakan hasil dari olahan spirulina. Spirulina sendiri merupakan sejenis fitoplankton atau alga yang merupakan makhluk hidup autotrof melakukan fotosintesa. Spirulina ini berwarna hijau atau kebiruan. Maka dari itu, spirulina sering disebut sebagai alga berfilamen biru, alga berfilamen hijau, atau biasa disebut juga sebagai Cyanobacteria. Spirulina sendiri berasal dari kingdom Protista, divisi Cyanobacteria, kelas Cyanophyceae, ordo Nostocales, dan famili Oscillatoreaceae. Bentuk dari spirulina sendiri menyerupai benang yang merupakan rangkaian dari sel yang berbentuk silindris atau spiral. Kalau teman-teman susah untuk membayangkannya, bentuk tubuh dari spirulina ini hampir sama seperti pegas. Ukuran tubuh dari spirulina hanya mencapai 200-300 mikro dan memiliki lebar 5-70 mikro. Perkembangbiakan dari spirulina sendiri yaitu secara aseksual atau tidak melalui proses pembuahan. Spirulina akan membelah diri dan menjadi organisme baru. Sekarang ayo kita bahas tentang kandungan dari spirulina. Spirulina memiliki banyak kandungan nutrisi seperti protein, antioksidan, fikosianin, lemak, karbohidrat, kalsium, kalium, vitamin C, zat besi, dan masih banyak lagi. Jadi tidak heran ya kalau spirulina diubah menjadi berbagai macam olahan seperti masker, campuran smoothie, suplemen, sabun, sampo, kuki, bahkan diubah menjadi es krim. Dengan spirulina yang dapat diubah menjadi berbagai macam olahan tentu memiliki tingkat ekonomis yang tinggi. Disarankan untuk industri menggunakan spirulina dari hasil budidaya untuk menjaga kualitas dari spirulina itu sendiri dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan di muka. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri dengan status I1A11902, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluoleo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pseudonychia. Materi tentang pseudonychia ini saya akan menjelaskan tentang morfologi, reproduksi. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian pseudonychia. Pseudonychia adalah genus diatom planktoni di laut. Di dalam genus ini terdapat sejumlah spesies yang dapat menghasilkan neurotoksin asam penguat, yang merupakan biang keladi penyakit neurologis yang disebut keracunan terang amnesik. Morfologi pseudonychia. Spesies pseudonychia adalah diatom penatosimetris bilateral. Dinding sel terdiri dari silika memandung fruskeles. Dinding silika cukup padat yang menyebabkan daya angkung negatif memberikan sejumlah keuntungan. Dinding memungkinkan diatom untuk tenggelam, menghindari hambatan cahaya atau batasan nutrisi, serta untuk melindungi dari pengembangan zooplankton. Frustula silika juga berkontribusi besar pada lapisan sedimen bumi dan rekaman fosil, yang sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman tentang berbagai proses, seperti mengukur tingkat perubahan iklim. Sebelum tenggelam ke dasar laut, setiap atom silikon juga memasuki lautan diintegrasikan ke dalam dinding sel diatom sekitar 40 kali. Silika fruskeles yang mengandung reaktif sentral mengeluarkan lendir yang memungkinkan sel bergerak dengan meluncur. Sel sering ditemukan dalam kolonil yang tumpah tindih, berundang dan menunjukkan motilitas kolektif. Spesies pseudonychia mensintesis makanan mereka sendiri melalui penggunaan cahaya nutrisi dalam fotosintesis. Diatom memiliki vakuola sentral untuk menyimpan nutrisi untuk digunakan nanti, dan sistem pemanenan cahaya untuk melindungi dari cahaya intensitas tinggi. Reproduksi pseudonychia. Sebagian besar genus diatom primate pseudonychia memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Beberapa spesies pseudonychia juga diketahui memiliki kemampuan untuk menghasilkan resting spore. Namun diketahui bahwa populasi pseudonychia yang melakukan reproduksi aseksual akan mengalami pengurangan ukuran sel. Hal tersebut terjadi karena pembelahan vegetatif pada pseudonychia dilakukan dengan membagi frustula Hypotheca dan Epitheca menjadi dua individu klon baru. Proses reproduksi ini mengakibatkan generasi-generasi selanjutnya mengalami pengurangan ukuran sel hingga pada titik di mana ukuran sel terlalu kecil untuk dapat bertahan hidup.
Sebelum itu terjadi sel pseudonecia akan mengubah strategi reproduksinya menjadi reproduksi seksual untuk mengembalikan ukuran sel. Pada populasi, proses reproduksi seksual ini terjadi setelah ukuran sel mencapai titik batas terendah yang disebut sebagai first cardinal point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainabila dengan stambuk I1A 119055, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, penyebaran, reproduksi, dan manfaat ekonomis atau ekologis dari fitoplankton Lichmopora sp. Lichmopora sp yaitu genus diatobentik. Ia adalah epifit yang berarti ia harus bertengger di organisme atau objek lain untuk stabilitas strukturalnya. Morfologi dari Lichmopora sp ini biasanya berbentuk seperti segitiga dan menyerupai seperti kipas. Biasanya mencolok pada batang tengahnya. Mereka biasanya berwarna kuning atau coklat, bukan hijau meski berfotosintesis. Proses penyebaran Lichmopora sp ini hampir melimpah di seluruh dunia, baik di lingkungan laut maupun di air tawar. Proses reproduksinya yaitu dengan aseksual dengan melakukan pembelahan sel. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.